Shalom semuanya. Shalom, shalom Pak Gito, Shalom. shalom. Ya, ya. Terima kasih pada Tuhan yang sudah mempercayai saya. Yang kedua kepada Pak Gem sama Pak Wagem dan teman-teman semua yang sudah dikasih kesempatan pada saya. Terus ya, jadi saya bersyukur bisa di tempat ini. Jadi suara saya bagus ya? Apa kurang kenceng? Saya deketin lagi dah. Oke, suaranya sip Pak Gito. Puji Tuhan. Saya akan membawakan tema satu hal yang dulu pernah saya bawakan bulan 3, mungkin beda ya ayatnya, cuman intisarinya sama. Banyak sekali Roh Kudus memberikan saya satu rema-rema yang baru. Ya, jadi saya ini sudah ke-8 nih, ke-8 di tempat Zoom lain, di gereja lain. Nah, ini yang ke-8 saya bawakan dengan tema yang sama. Mari kita simak bersama di Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Mungkin Pak Teddy bisa munculkan supaya kita bisa sama-sama menyimaknya. Isi makna dari renungan firman ini. Jadi saya takjub sekali ya dengan firman ini yang saya berulang kali sering mendengarkan lewat GBA, ya, sering saya renungkan, itu saya mendengarkan bahwa Alkitab ini 2000 tahun yang lalu sudah ditulis ya. Sampai sekarang akhir-akhir ini sangat diperlukan loh, sangat diperlukan sekali untuk saat ini. Karena apa? Karena dalam kondisi ini, apalagi kondisi COVID-19 yang tidak kunjung ujungnya ya, kita nggak tahu kapan selesainya gitu. Ya, saudara-saudara. Mari kita simak bersama di ayat 2 ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8, demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kalau kita kebahagiaan tuh ya dapat dukung dari disenangin orang ya, disanjung, itu salah satu bahagia. Istri masakin makanan biarpun barusan bertengkar, paginya sorenya dimasakin makanan. Itu bisa bahagia juga kan? Nah, ya kan salah satunya, biarpun masih mukanya muram ya. Jadi saya juga ngalami itu di keluarga saya. Biarpun saya ribut sebentar pagi, tapi sore istri saya masakin saya, wah saya bahagia sekali ya, saudara-saudara. Nah, di dalam suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini seringkali kita banyak mengalami masalah-masalah ya, hambatan-hambatan yang kita alami. Nah, ini yang saya katakan adalah iman dan hikmah kita itu penting sekali. Karena kalau kita mempunyai iman dan hikmah, itu pasti ada masalah pencobaan apapun yang kita alami, itu pasti suatu kebahagiaan ya. Satu bilang kebahagiaan, contohnya yang tadi saya bilang, bertengkar pun, macam lalu ada masalah apapun, sekecil apapun, seperti halnya tadi Pak Andi ya, kesaksian itu luar biasa, mengatakan saya bahwa dia ngeblank. Ngeblank itu ada satu kebahagiaan. Kebahagiaan itu salah satu yang dapatkan serema itu adalah bersyukur ya, bersyukur. Waduh, saya nggak nyemplung itu kolam itu. Kalau saya tidak mendapatkan satu kebahagiaan bersyukur, hari ini bersaksi, waduh, itu kemarin udah nyemplung kali ya. Maaf nih, jadi bercanda aja Pak Andi ya. Nah, di dalam situasi ini, nah itu kalau kita bicara masalah iman, itu kalau orang punya iman saja, itu pasti hidupnya menakutkan, saudara. Ya, kalau apalagi punya hikmah, itu hidupnya adalah kebohongan dan kepalsuan, saya bilang. Itu saya ngalami dalam hidup saya. Nanti akan cerita ya soal kehidupan saya real. Itu di dalam kehidupan saya mungkin sebentar aja, sekilas saja. Nah, di mana menyatakan kalau kita sebagai orang dulu, saya berpikir saya hanya duit aja yang penting. Saya nggak perlu hikmah. Ya, saya punya iman, saya percaya. Benar, saya percaya. Semua orang percaya bahwa Tuhan itu ada, benar. Tapi jarang sekali punya iman tapi tanpa hikmah. Pikiran saya dulu duit terus pokoknya. Ya, duit aja pokoknya. Nah, tapi di dalam segala sesuatu itu kalau orang kaya itu biasanya mikirin segala sesuatu itu nikmat ya. Jadi dulu saya juga mengalami masalah istilahnya jatuh bangun juga ya di dalam hidup saya, di mana saya akan cerita sebentar. Di dalam 2000 saya menikah 93, prosesnya itu jatuh bangun. Nah, itu saya mempunyai iman saja tidak punya hikmah. Ya, saya melayani. Ya, mungkin Pak Li tahu kondisi saya waktu itu, saya sempat
didengar, dilihat sama orang, wah ini orang pelayanan zaman, tapi hidup keluarganya masih belum beres nih si Gito ini, ya kan? Lalu saya juga ada sedikit masalah dan saya sebagai entertain segala macam saya ingin menjadi kepala bukan ekor ya. Saya memberi ya, saya mau pingin jadi terang di depan orang, tapi nyatanya berbeda. Jadi saya hanya kepalsuan, kebohongan aja. Saya nggak punya hikmat apa-apa. Ya, jadi jawabannya itu ada di ayat 3 ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Nah, itu adalah ujian. Jadi rencana Tuhan yang indah itu sebagai macam-macam cobaan segala macam itu Tuhan kasih indah pada waktunya. Artinya itu menghasilkan ketekunan. Ya, menghasilkan ketekunan artinya di belakang semuanya itu baik, indah. Jadi Tuhan kasih semuanya di dalam kita mengalami segala hal semacam itu. Nah, di mana Tuhan memberikan kita menyempurnakan iman kita ya di dalam pencobaan itu, rencana Tuhan yang begitu indah itu semua diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya iman kita lebih sempurna ya, lebih sempurna dan utuh. Nah ini, jadi Tuhan memberikan kita di dalam pencobaan dan izinkan menyempurnakan iman kita supaya terus menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang ini saya alami. Ya dulu saya juga istilahnya seperti halnya iblis itu kan pasti memberikan hal-hal 3 poin ya yang saya pikir waktu itu saya mengalami hidup di rumah tangga saya dari 93 sampai 2002 saya. Nah, itu saya tidak, sebetulnya saya sudah mendengar ya, Roma 10 ayat 14 ngomong apa? Jika kamu tidak mendengar, tidak ada yang beritakan, gimana mendengar tentang dia? Istri saya sudah ngasih saya tahu terus, tapi saya bandel gitu ya, bandel terus. Dia doa untuk saya 2 tahun tuh saudara, 2 tahun dia menangis perintih ya. Saya adalah salah satu iblis menawarkan apa? Yaitu salah satunya kebohongan, harta ya, harta. Nah, cowok itu matinya sama itu, harta satu. Saya ngalami. Saya ngaku aja, harta, kedua itu perempuan, seks, saudara. Nah, ketiga itu adalah satu kebohongan, bahwa kita sering bohong. Itu udah pasti, saya percaya. Saya tidak, artinya semua yang saya alami tidak munafik ya, saudara ya. Jadi saya betul-betul mendapatkan rema ini supaya ada salah satu rema dari saudara juga. Nah, di mana ayat 4 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, ya, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Nah, inilah pribadi Allah, ya, dengan murah hati dia, dengan murah hati tidak membangkit-bangkit. Pernah nggak saudara menerima bingkisan atau dibantu dengan orang lalu orang itu membangkit-bangkit di belakang kita ya. Jadi kalau kita memberi itu ya, memberi kasih ya dengan murah hati, artinya seperti Filipus ya. Filipus itu kan dulunya juga orang yang murid Yesus. Kalau Yesus sendiri tidak ninggalin dia ke surga, itu dulu dia salah satu orang yang pelit ya. Jadi sekarang jadi murah hati dia. Yang setelah saya baca itu. Jadi istilahnya dia adalah suatu murid yang dulu seperti itu. Nah, sekarang ini banyak sekali orang-orang memberi itu sebetulnya mengingat saja kebaikan Tuhan ya. Jadi menjadi saksinya Tuhan. Nah, ini yang penting sekali. Ya, jadi maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 terakhir, sebab orang yang mendua hati. Nah, mendua hati ini tidak mempunyai iman dan hikmah. Ya, dan tidak akan tenang dalam hidupnya ya, seperti saya hanya punya iman, syukur saya punya iman. Kalau saya nggak punya iman ya, saya rasa tadi Pak Andi ngeblank itu imannya lagi gimana. Nah, itu untung nggak nyemplung tuh Pak Andi. Kalau saya dulu nggak punya iman, wah jadi gila saya, udah gila pasti, udah nggak punya iman, nggak punya hikmah. Nah, itu banyak di rumah sakit gila itu. Nah, itu nggak punya iman dan hikmah. Nah, dulu saya juga begitu ya, jadi saya pengen menjadi kepala maupun ekor, tidak menjadi ekor, pengen memberi dan menjadi terang kepada dia. Tapi saya tekor, asal kesohor ya. Jadi saya juga orangnya dulu juga salah satu kesombongan itu muncul juga karena tidak mengandalkan Tuhan, tidak berkhidmat pada Tuhan. Maka Yakobus 4 ayat 13 mengatakan apa? Segala sesuatunya
libatkan Tuhan. Ya, ada sebuah cerita. Kalau ke kota Anu, besok pagi kamu ingin untung, ya karena hidupmu besok itu seperti uap, tidak tahu. Libatkan Tuhan. Nah, saya sarankan ya, tadi saya mendengar juga Pak Guntur mau beli ruko, tanya Tuhan dulu. Ya, di mana Amsal 19 ayat 2 ngomong apa? Kalau segala sesuatu kita tergesa-gesa, itu pasti akan nggak beres hidup kita jalannya. Itu udah pasti. Nah, itu ada berapa poin ya, saya bagikan sepatat mungkin supaya nanti ada masuk ke kesimpulan, supaya tepat 30 menit yang saya telah bawakan di mana-mana juga paling lewat 3 menit, 5 menit ya, berarti 35 menit. Nah, ini adalah satu poin bagaimana kita dapat mendapatkan iman dan hikmah itu. Ya, iman dan hikmah itu saya dapat rema dengan kejadian saya mendapatkan satu penyakit ya. Itu adalah salah satu dengan proses. Proses itu ada sesuatu, iman dan iman itu pasti punya dengan kejadian proses kita dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah jatuh bangun ya. Jatuh bangun itu yang saya alami itu, jatuh bangun terus jatuh bangun. Nah, kalau kita anak kecil, kalau udah jatuh itu nggak bisa berdiri, kakinya goyang-goyang, gitu kan. Nah, itu anak kecil. Tapi kalau udah besar, ya begitu jatuh langsung bangun. Jangan jatuh terus ya. Lalu dia berenang. Wah, kesempatan nih berenang. Lalu udah berenang langsung nyilem lagi. Wah, ini yang bikin repot. Nah, itu bahaya. Ya, jadi kalau udah jatuh bangun langsung. Nah, yang kedua, dulu saya mengalami hal-hal yang menyenangkan tapi sekalipun tidak menyenangkan atau menyakitkan. Itu saya alami ya. Jadi saya juga punya iman diberkati, tapi rumah tangga saya tidak bahagia. Nah, yang ketiga itu adalah betul-betul saya benar-benar yang ketiga itu, maaf saya ada agak ngeblank ini. Jadi saya ikut-ikutan dengan Pak Andi agak ngeblank yang ketiga. Nah, yang ketiga itu dulu saya tidak mengerti, ya sekarang jadi mengerti saya. Yang pertama itu jatuh bangun, yang kedua tidak hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan atau menyakitkan, yang ketiga adalah tidak mengerti jadi mengerti. Nah, di situ saya baru mengerti. Setelah proses 2002 sampai dengan 2019 awal, itu Tuhan tegur saya keras ya, di mana Wahyu 3:19 mengatakan yang kukasih ku tegur ku ajar. Nah, itu saya sudah meninggalkan Tuhan, pelayanan Tuhan, sempat saya pindah gereja ya, pindah gereja. Sedangkan saya pernah mengajar 2 kali di Baselia itu sebagai evangelis Eposen dapat PK malah, tapi programnya berhenti ya, jadi saya sempat kecewa karena tes karunia saya 2 kali itu di penginjilan. Nah, sekarang saya akan masuk dalam beberapa poin bagaimana saya bisa mendapatkan dengan jatuh bangun proses segala macam itu ya. Jadi saya mendapatkan rema 6 poin itu. 6 poin itu. Mungkin saya pernah bercerita sini, tapi sini ada penambahan bahwa dengan iman dan hikmat saya yang saya dapatkan, itu adalah salah satunya, satu poin adalah kedekatan dengan Allah. Itu salah satu. Jadi iman kita membuat kita harus kedekatan dengan Allah. Dekat dengan Allah saja kita bisa tenang. Jadi kita bisa mendengar suara Tuhan seperti Eli ya. Jadi dia bilang, wah itu dengan gelombang yang besar, dipikir ada roh Tuhan, itu ada suara. Ternyata yang angin sepau-sepau, ya Tuhan berbicara di situ dia, ya kan? Nah kalau saya tenang, saya kedekatan dengan Allah, jadi satu hikmah itu saya dapat kepekaan. Nah ini yang saya dapatkan, satu kepekaan. Jadi saya harus kembali ke kasih mula-mula yang dulu pernah saya dapatkan di tahun 2002. Saya harus kembali. Nah ini yang saya dapatkan satu. Ya, di mana saya luangkan waktu setiap jam 4 harus bangun. Saya sudah alami sebelum sakit sampai sekarang pun saya sudah alami jam 4 saya bangun. Biarpun saya ngolet-ngolet 5-10 menit oke lah. Yang penting nanti jam 5 saya ikutin ya. Ikutin setiap Selasa, Kamis, Sabtu di Song of Intimacy Ali Kapitan itu di Home Abalok Fluid yang sudah ditayangkan hari ini. Saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Dan kesaksian saya itu udah sampai mancanegara loh saudara, udah sampai kemana-mana itu dengan Song of Intimacy itu. Nah, di mana Mazmur 22 ayat 4 mengatakan roh Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Saya doa baca. Nah, di mana ada di puji-pujian penyembahan itu ada hadiratnya Allah.
ada hadirat. Yang satu adalah mendapat kekuatan saya, ada kasihnya. Jadi seorang anak bungsu, dia lari dari rumah, meninggalkan dengan bejat dosanya, dia kembali, ayahnya memeluknya kembali dan memberikan segala sesuatunya, bahkan hidup yang baru. Ya, jadi saya mendapatkan hidup yang baru. Ya, jadi yang ketiga saya mendapatkan suatu jadi pertama mendapatkan kekuatan, kedua kasihnya, dan ketiga jawaban. Nah, jawaban itu Tuhan kasih saya rema, saya kalau di Jakarta pakai BPJS, di perut saya tidak ada getah bening. Tolong ditayangkan Pak Teddy. Jadi mungkin urutannya keluarga saya dulu, ya keluarga saya dulu. Mungkin saudara-saudara belum kenal keluarga saya dari awal. Nah, ini salah satu keluarga saya, anak saya sarjana dua-duanya, itu yang cewek dokter, yang kedua sarjana informasi meneruskan usaha saya. Nah, yang ketiga masih di BINUS IT ya, semester kedua IT, mungkin bisa ikut kerja nanti sama Pak Teddy nih. Ya kalau terima ini mungkin pernah ngajar anak saya nih Pak Teddy di BINUS. Nah, saya yang ketiga ini berat saya 87, istri saya yang tengah paling tercantik sedunia, dan kalah. Jadi S2 saya sampai SMP, saudara-saudara. SMP saya lulus, SMA kelas 1 nggak naik. Nah, ini saya mendapatkan teguran, salah satunya adalah kena kanker. Ya, kanker. Jadi ada batuk-batuk, Tuhan memberi saya jawaban tadi bahwa saya batuk keluar darah. Nah, ini ternyata saya terdapat ginjal ya. Tolong tayangkan Pak Teddy ginjalnya. Jadi ginjal, nah ini paru-paru dulu. Paru-paru dulu ternyata saya batuk-batuk darah, saya periksa foto torak, ada bulatan, ya dokter paru ngomong ini penyakitnya ternyata jelek katanya. Nah, lalu saya dirujuk ke rumah sakit Siloam, ya, lalu CT scan kontras ternyata di ginjal. Di ginjal saya ada jabatan dari Tuhan, saya pakai asuransi ke Allen Hospital. Nah, ini Allen Hospital sudah diangkat ginjalnya tanggal 16 bulan 1 2020, ya jawaban itu udah sebulan saya puji penyembahan, sebulan baru dijawab, saya berangkat pakai asuransi saya, ya ginjal ini besarnya 1 kilo, ya ginjal itu 200 mg, berat tumor ganasnya itu 800-an, jadi 1 kilo. Nah, itu udah diangkat, tinggal satu ginjal saya sebelah kiri. Nah, lalu yang ketiga, tolong tayangkan juga Pak Teddy. Nah, ini persiapan untuk operasi ya, tanggal 16 bulan 1 2020, saya sukacita ya. Nah, ini dari pagi udah siap-siap nih, ternyata operasinya jam 5:30 sore. Nah, lalu ini ada satu udah masuk ke, nah ini adalah berat badan saya 65, saya suruh duduk 1 jam setiap hari supaya bisa kentut. Saya nggak kentut 4 hari tuh, ya jadi nggak boleh makan, nggak boleh nggak minum susu segala macam. Nah ini dari hidung ada selang masuk ke paru-paru, dari jarum itu ada 4 lubang untuk darah segala macam, lalu ya kateter segala lah, di perut juga ada darahnya ya. Lalu terusin Pak Teddy tolong. Nah ini adalah foto yang saya berpikir, saya tuh makanya ya di Alkitab mengatakan saya takjub itu ada satu pengharapan. Pengharapan saya itu, saya ingin Tuhan, saya ingin terus bersaksi padamu, dan saya ingin di dunia itu saya belum selesai Tuhan, saya belum selesai, biarpun saya umur tidak jadi masalah. Nah terus Pak Teddy, nah, lalu saya, nah ini, jadi kalau di Jakarta ya itu tidak terjadi getah bening dideteksi ya di Rumah Sakit Siloam, ternyata di Penang ada deteksi, makanya panjangnya 25 cm itu. Jadi getah bening diangkat, lalu ginjalnya diangkat juga. Lalu setelah itu saya ada nginep di Mansion Hall, Mansion One ya. Nginep di Mansion One itu 2 hari di apartemen. Lalu hari ke-9 saya balik lagi kontrol. Ya ini baru hari 10 pas Imlek tanggal 25 Januari 2020. Nah ini saya di airport, nggak bisa jalan, nggak kuat, didorong sama anak saya dengan cita-cita, istri saya nggak tahu kemana nih. Nah ini adalah obat kemo setiap hari 1. Kalau waktu itu saya beli di Rumah Sakit Allen itu 3 pel 600 mg dengan harga 23 juta. Nah lalu saya dapat rema dari Tuhan, saya ngomong sama dokter urologi, ternyata saya dikenal India hampir 5 juta. Nah itu bedanya jauh sekali ya saudara. Nah ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan. Nah, asuransi saya, kalau saya pakai BPJS, saya nggak punya modal untuk beli obat kemo, ternyata pakai asuransi saya, puji Tuhan, dapat 340 juta. Nah, itu sisanya saya bisa beli obat kemo. Malah di mana
kita ngomong Efesus 3:20 ya, yang apa yang kita doakan Tuhan tuh lebih jauh memikirkan kita, lebih jauh apa yang dikatakan oleh Pak Guntur tadi itu benar ya. Kita asal kita mau doa aja Tuhan udah mikirin sesuatu, segala sesuatu untuk kita yang di belakangnya dia udah mikirin. Nah, akhirnya duit itu saya bisa lunasin rumah saya yang kurang 8 bulan, saudara. Jadi saya lunasin itu 100 jutaan lebih. Ya, jadi saya nggak punya beban lagi. Ya, obat kemo itu ya dapatnya dari uang asuransi saya. Uang asuransi saya sekarang saya udah cek ada 25 juta, saya udah ambil 100 juta. Saya udah nggak bayar lagi sebulan 2,5 juta di Allianz. Jadi saya ditabung terus sampai umur 67. Nah ini rencana saya mau buru-buru ke Penang lagi nih. Mau CT scan kontras dengan duit yang 25 juta ini saya pakai bisa terbang bolak-balik, saya bisa happy di situ ya satu keluarga umpamanya. Nah, nanti pulang lagi setahun lagi dapat duit lagi terus saya ini. Nah, poin kedua, saya mencari kehendak dia. Ya, mencari kehendak dia berarti ya, iman saya punya pengenalan akan dia. Jadi saya tahu, saya kenal benar ya. Jadi Roma 1 ayat 17 mengatakan orang benar hidup oleh iman. Itu penting sekali. Nah, hikmah saya adalah saya harus menjalani ketaatan dia. Nah, saya mengenal dia, tapi saya mesti taat. Saya mesti bangun pagi-pagi segala macam ya. Harus bangun segala macam. Nah, di mana Yohanes 14 ya mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, kamu kalau sebagai cowok yang saya dibilang itu adalah perempuan ya cewek ya. Kalau kita melihat sesuatu cewek aja, waduh indah. Apalagi kita bandingin dengan istri saya, istri kita, waduh itu dosa loh saudara, dosa itu salah satu. Ya, itu salah satu. Nah itu adalah tantangan buat kita. Mata kita tuh nggak boleh gelap ya. Seperti gelap nanti malah masuk kolam ya. Pak Andi itu mungkin ngeblank ngelihat apa nggak tahu mikirin apa, mungkin lagi kosong loh. Jadi masuk kolam malah ya Pak Andi sorry. Nah iman kita itu berarti bagaimana cara kita menghadapi tantangan itu, ya kan? Nah, supaya apa? Kita menjauhi semua perasaan Tuhan, yaitu salah satu Yesaya 59 ayat 2. Nah, saya akan bacakan dengan cepat ya Yesaya 59 ayat 2 ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, ini yang penting. Ya, ayat masuk ke poin keempat adalah mengucap syukur atas kebaikannya. Ya, iman membuat saya percaya, hidup orang percaya, biarpun saya tidak melihat ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Nah, di mana hikmah membawa saya mujizat kesembuhan. Nah, ini janji Tuhan. Kalau kita bersyukur sekali ya, bukan berarti saya sudah mendapatkan sesuatu sekarang, aset saya banyak, saya bisa lebih enak hidup saya, anak-anak saya. Tapi salah satu hal kan kita memikirin semua yang saya terima itu saya bukan itu aja yang saya mengucap syukur. Tapi mengucap syukur itu adalah salah satu hal-hal yang segala sesuatunya kita bisa menarik mujizat yang baru dari Tuhan. Itu penting. Jadi mengucap syukur itu bisa menarik mujizat yang baru, seperti Lazarus sudah mati 4 hari, itu secara medis nggak mungkin. Ya Tuhan Yesus sendiri berdoa untuk Bapa di sorga, permuliakanlah namamu, dengarkanlah aku. Langsung Yesus ngomong, bangkit Lazarus, langsung bangkit ya. Seperti orang perwira ngomong sama Yesus sendiri ngomong, katakan sepatah saja, hambaku akan itu iman, bersyukur ya. Contoh, saya encourage sama saudara-saudara kalau kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel ya tidak masuk ke ini ya. Jadi harus mengucap syukur segala macam. Kita belajar sama dengan Ayub ya. Belajar sama dengan Ayub, dia sudah 10 orang meninggal, semua harta habis, tapi Tuhan kali dikasih gantinya. Nah, yang kelima, ini adalah salah satu, saya berani mengucapkan saya umpamanya
kedua. Yang ketiga, kerendahan hati, pertobatan mengubahkan banyak hal, ya, banyak hal mau bertobat. Nah, yang keempat, jangan mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 ya. Jadi terkutuklah. Nah, yang kelima terakhir, pilihlah pergaulan yang baik. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33, kamu pergaulan yang buruk, kebiasaan yang baik. Mungkin bisa ini dengan cepat saya sembunyi. Ya, mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Hamba sudah saya menyampaikannya dengan cepat. Kami percaya firman-Mu menjadi rema kepada yang teman-teman kami yang mendengarkannya, dan kami akan menjalankan kepada manusia. Ini-Mu Tuhan, dan menjadi saksi-Mu terus Engkau siapkan dimanapun kami berada, Tuhan kirim. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, thank you. Terlalu cepat ya, teman-teman ya? Enggak. Tapi saya boleh tambah sedikit nggak Pak Gito? Saya soalnya orangnya emang nggak bisa pelan nih. Jadi mengalir cepat gitu. Kayak istilahnya kayak online aja, bukan apa maksudnya kayak ketemu orang tapi nggak kayak di Zoom gitu. Tapi nggak kepotong-potong ya. Oke Pak Gito. Bagus, oke ya.